Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa qala aidan innallaha ma'al ladzina ittaqaw wal ladzina hum muhsinun. Shadaqallahul azim. Surat Al-Baqarah 186 dan surat An-Nahl ayat 128. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah pagi ini nyawa kita masih dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam jasad kita. Dan alhamdulillah setelah kita kembali bernafas, kita diberi hidayah oleh Allah untuk bisa meninggalkan tempat tidur kita, bangkit di pagi hari dalam keadaan gelap gulita, datang ke rumah Allah, ke rumah Tuhan kita. Sebelum kita melakukan aktivitas harian kita mendatangi rumah Tuhan kita lebih dahulu. Kemudian kita bersujud kepadanya, mengadukan persoalan-persoalan hidup kita, meminta kebutuhan-kebutuhan kita, meminta keselamatan kita di dunia ini, meminta kebutuhan kita selamat nanti ketika kita mesti kembali kepadanya. Dan kita meminta mudah-mudahan kita selamat di dunia, selamat di akhirat, selamat melintas siratal mustaqim, tidak terjatuh ke dalam neraka, kembali ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita hadiahkan untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sidang jamaah subuh yang berbahagia, beberapa hari yang lalu kita telah membahas penghalang-penghalang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dengan bahasan itu diharapkan kita bisa menjauhkan diri kita dari hal-hal yang membuat kita terhalang dari Allah Subhanahu wa taala. Pagi kini sebetulnya terbalik, didahulukan hendaknya mengenal Allah, baru nanti dibahas penghalangnya. Tapi tidak masalah. Pagi kini kita kembali membahas tentang makna ilaha, makna ilah, makna Tuhan, Allah. Pagi kini mungkin kita hanya bisa membahas satu saja maksud Allah itu. Dan ini bukan hal yang baru, bukan hal yang baru kita kenal. Cuman mungkin kita pernah lupa, kadang-kadang kita lalai sehingga Tuhan, ilah yang dimaksud itu kadang-kadang terlupa oleh kita. Ketika kita terlalai, terlupa dari Allah Subhanahu wa taala, itu akibatnya fatal sekali. Karena kita dengan Allah ini ternyata kalau bersama Allah itu kencang luar biasa perjalanan kita. Tapi ketika kita meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, kita pun langsung kencang tertinggalnya. Maka inilah yang membuat kita berbeda di dalam kehidupan ini. Nabi Muhammad umurnya 63 tahun meninggalkan dunia ini. Ada orang 63 tahun umurnya tetapi tidak pernah mempunyai kekuasaan seperti Muhammad.
tetapi malah jauh bertolak belakang dengan Muhammad. Kenapa ini terjadi? Karena ini pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kepada Catin, aku baru-baru sampai menyampaikan dan karena baru tahu. Mahar terbaik, sebaik-baik wanita adalah yang paling ringan maharnya. Itu untuk wanita ternyata. Sebaik-baik laki-laki adalah yang paling baik maharnya terhadap wanita. Dan itu di dalam sejarah dicatat mahar untuk Khadijah itu oleh Rasulullah SAW 100 ekor unta. 1 kunto itu mahar yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Artinya apa? Ketika orang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dia akan bekerja sekeras-kerasnya. Kalau yang laki-laki akan bekerja berusaha dengan segala daya dan upayanya untuk mengumpulkan harta ketika dia akan menikah. Ketika dia pas menikah, dia berikan yang terbaik untuk istrinya, calon istrinya. Dan calon istrinya berusaha sekuat tenaga untuk menahan keinginan-keinginannya, sehingga ia tidak meminta memberatkan calon suaminya. Maka itu yang terjadi. Ini karena kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Khadijah bisa menahan sedemikian rupa? Dia meminta Muhammad, berikanlah apa yang bisa. Tetapi Nabi Muhammad memberikan 100 ekor unta. Tapi hari ini itu yang dikaburkan. Itu yang hari ini dikabur-kaburkan oleh banyak kita manusia. Kalau di Indonesia kini kalau di Jawa dilintongkan mungkin tanah datar lah rata-rata mungkin. Maharnya seperangkat alat sholat. Untuk wanita itu sudah pas meringankan calon suaminya. Tetapi ketika calon suaminya mampu memberikan yang terbaik, dia menahan, tidak mau memberikan yang terbaik. Karena dia tidak tahu bahwa ketika diberikan sebanyak-banyaknya di jalan Allah, Allah akan berikan sebanyak-banyaknya kebalikan kepadanya. Inilah yang terjadi. Jadi tidak salah Allah katakan banyak dalam Al-Quran, aqimus shalah atuz zakah. Ketika engkau tegakkan solat, engkau pasti bisa bayar zakat. Ini. Karena ketika solat itu betul-betul dilaksanakan, setelah kita laksanakan solat, lalu minta kepada Allah, Allah pasti berikan. Seperti dijelaskan dalam surat yang 186 tadi. Jadi pagi kini bahasan kita tentang makna ilah. Makna Tuhan, makna Allah. Di antara makna ilah itu adalah tempat meminta. Di dalam hadis Nabi katakan, wa iza sta'alta fas'al billah. Wa iza sta'an fasta'in billah. Kalau engkau meminta, mintalah kepada Allah. Nah, itu perlu kita ulang balik. Ketika meminta, mintalah kepada Allah. Kadang-kadang kita masih lupa. Kita masih minta kepada Umi, Uda, Adik, PET, Mama, orang kampung, pemimpin-pemimpin kita. Boleh meminta kepada mereka, boleh. Tetapi dulukan minta kepada Allah. Mintalah kepada Allah. Karena meminta kepada Allah adalah permintaan yang tidak akan pernah kecewa. Dalam hadis Nabi katakan, seseorang meminta kepada Allah, Allah pasti beri dalam 3 bentuk, kata Rasul. Yang pertama, ketika dia meminta langsung diberikan saat itu juga. Karena Allah tidak membutuhkan proposal, Allah tidak membutuhkan ajudan, Allah tidak membutuhkan pembantu-pembantu, bahkan dia bisa memberikan saat kita meminta juga. Bahkan ketika belum selesai meminta, Allah sudah bisa berikan. Ketika Ibrahim meminta, dia minta di mihrabnya, ya Allah berilah aku. Sebelum dia selesai meminta, permintaannya sudah sampai kepadanya. Begitu cara Allah memberi. Bisa jadi ditunda dulu karena kalau diberikan saat itu, dia belum membutuhkan.
atau ketika diberikan kepadanya saat dia meminta, mungkin dia akan berakibat dia bermaksiat atau dia membuat dia celaka, maka ditunda dulu sebentar oleh Allah sampai waktu yang ditentukannya. Ada kalanya ditunda dulu, tidak di dunia ini diberikan oleh Allah, diberikan nanti di akhirat. Karena kalau diberikan di dunia dia mungkin bermaksiat, setelah doanya terkabul mungkin dia bermaksiat. Dia ingkar lagi kepada Allah, nanti akhirnya dia mendapat azab dari Allah. Allah ingin menyelamatkan kita, maka ditunggu sampai hari kiamat. Setelah di liang kubur, setelah di padang mahsyar, setelah di Siratal Mustaqim, atau nanti sampai di dalam surga baru diberikan doanya. Kalau begitu kata sahabat, kami akan berdoa sebanyak-banyaknya kepada Allah. Maka kata Rasul, mintalah sebanyak engkau bisa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya di dalam ayat ini dikatakan oleh Allah, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya kepadaku tentang aku, kata Allah, fa inni qarib. Aku dekat kepadanya. Jadi tidak salah ayat tadi, hadis tadi pas tadi berarti. Kalau minta langsung kepada Allah. Berarti kita tidak berjarak dengan Allah. Dalam ayat hadis yang lain, ayat yang lain dikatakan, aku malah lebih dekat kepada urat lehernya manusia itu. Maka tidak perlu kita meminta jauh-jauh. Tidak perlu buat proposal, tidak perlu membuat tanda tangan segala macam. Kalau akan meminta. Tetapi di sinilah ditanyakan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin tak kita kepada Allah? Kalau masih ragu-ragu terhadap Allah, Allah pun akan memberikan keraguan itu kepadanya dan Allah akan menjauh daripadanya. Ketika kita tidak ragu kepada Allah, di saat itulah Allah akan sangat dekat kepada kita. Jadi apabila engkau meminta, apabila hambaku bertanya, kata Allah, katakan kepada hamba itu, wa inni qarib, aku dekat kepadanya. Bapak Ibu sidang jamaah yang berbahagia. Kalau pagi kini yang bertanya ke ibu-ibu, ke bapak, buang kita yang ikut korban tahun kini. Kalau anak teh bukan dalam ingin sum'ah, bukan ingin dalam rangka membangga-banggakan diri, bukan dalam rangka ingin dipuji oleh orang lain, tapi dalam rangka evaluasi. Kita kini tendang kita buang kita kini. Buang yang ikut korban kita tahun kini. Kalau dapat data di kami tahun kini, kita colek tahun besok. Akibat apa manfaat belajar tu, apa efek daripada pengajian tu. Jadi dalam hal itu sebetulnya perlu data, perlu nampak realisasi. Kok kami itu cik-cik kini ibu-ibu jawab apa-apa, ini kami sebenarnya pengurus perlu tu deh. Wajib sebenarnya pengurus perlu itu deh. Kalau pengurus tidak punya data tu deh, itu pengurus icak-icak ngurus. Icak-icak ngurus. Sandi-sandi diurus sambil lalu. Kalau sempat diurus sampai tidak, ya Pak Ali. Nah, itu sebenarnya tu Bu. Bapak betul, masuk ditanya sampai kakian. Nah, kan gitu. Ketika ditanya sampai kakian, buang apa-apa kini yang ikut korban tahun kini. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini 27 kami laki-laki. Buang kami satu korban tahun kini lah. Kau balik kan enggak? Kau bukan dalam rangka ria ingin dipuji-puji kan enggak? Berdoa kita berlindung jauh daripadanya. Dan juga kita tidak ingin dalam rangka membangga-bangga Allah, satu tahun korban tahun kini. Bukan itu tujuannya. Dalam rangka evaluasi. Apakah kita betul percaya kepada Allah atau tidak? Di situ dicek di situ. Kau ibu-ibu buang di belakang. Nah,
Ketika kita berniat, kini kita berniat, bagi yang belum, bagi yang sudah, tambah niatnya. Kini kita bagi yang berkorban seekor kambing. Tong bisu ya Allah, aku berniat berkorban seekor jawi ya Allah. Tolong kabulkan ya Allah. Itu tanyun dalam hati kita, nak tanyun kan. Jadi diuji. Ya Allah, tahun kini aku berniat seekor kambing. Seekor kambing dapat 8 kilo dagingnya. Berarti mungkin 8 keluarga tertolong di ambonya ya Allah. 8 tetangga tertolong. Tahun bisu aku ingin korban seekor jawi ya Allah. Berarti ada sekitar 100 tenteng, 1 kilo. 100 keluarga tertolong di ambo ya Allah. Jadi hidup ambo yang pendek itu bisa banyak menolong manusia. Meminta kepadamu harta, lalu aku berikan kembali kepadamu, tinggallah padaku pahalanya ya Allah. Itu yang aku nanti akan aku hadapkan kepadamu. Selama aku hidup, aku banyak beribadah kepadamu, aku banyak meminta kepadamu, kemudian aku berikan kembali jalanmu hanya karena mencari ridhomu ya Allah. Maka sepanjang itu perjalanan nanti, tolong selamatkan aku di sepanjang jalanku sampai kembali aku ke dalam surgamu ya Allah. Nah kalau waktu yang sependek ini tidak kita manfaatkan, ya Allah tolong selamatkan dapatlah di Allah makan hari kini ya Allah. Ya awak aja yang selamatnya. Makan pagi aja dapatnya. Doa hanya untuk makan pagi. Tapi minta, ya Allah dia mau makan sejak aku hidup sampai yang mau mati. Jangan pernah kesulitan makan ya Allah. Jangan pernah kesulitan belanja ya Allah. Jangan sempat ambo kesulitan segala macam, minta. Karena Allah yang mengajarkan, apabila meminta, mintalah kepada Allah. Dan digambarkan langsung, Rabbana atina fid dunya hasanah. Boleh. Selama kita ini, kita baik hendaknya. Dapat kenikmatan. Pergi ke Balai Tonga, jalan kaki, lain nikmat bu. Lain nikmat bu. Tak ada piti dalam saku, apa tak sampai ke Balai Tonga. Piti tak ada. Badan sakit-sakit. Awak terpaksa pergi ke Balai Tonga. Jalan kaki ke Balai Tonga, dia lomak dia. Mutu-mutu hati tengah jalan dia tidak. Tapi ketika awak pergi ke Balai Tonga, nanya auto yang nyaman. Sambil tengah layang-layang tanggung, pasti boleh Balai Tonga. Dia lomak dia. Berbeda tak? Jalan kaki ke Balai Tonga, atau naik kendaraan yang nyaman. Sementara jaga supir, kemudian dalam tiba Balai Tonga. Beda tak? Beda. Itu tergantung permintaan kita. Ya Allah bisa lah mau tiba Balai Tonga tak? Bisa ini jalan kaki kan. Orang lah 3 kali bolak-balik ke Balai Tonga, awak jalan sampai Balai Tonga, lah mau polu-polu loh deh. Orang sambil lengah-lengah tiba Balai Tonga. Itu karena doanya berbeda. Selamat dunia, selamat akhirat, terhindar dari neraka. Itu diajarkan oleh Allah kepada kita. Jadi minta yang banyak kepada Allah, jangan minta sedikit, minta banyak. Dan minta banyak itu bukan untuk diri kita saja, tapi untuk orang lain. Orang di sekitar kita. Ketika orang lain bisa kita tolong, nah tinggallah di diri kita ini pahalanya. Ridho Allahnya. Inilah ajaran Islam. Tetapi ajaran manusia banyak karena tertipu tadi, tidak kenal dengan Allah tadi, dia meminta sedikit sehingga takut magian. Cumi kalau hilang denya. Karena dia tidak kemaka diminta sesudah tu. Kalau lope dewa kemaka diminta. Nah, karena dia tidak kenal dengan Rabbnya. Padahal bagi Allah itu bumi dan langit serta isinya semuanya itu tidak lebih dari hanya sebelah sayap nyamuk. Kalaulah dunia dan isinya bernilai di sisi Allah sebelah sayap nyamuk, maka orang kafir tidak berhak minum dan makan dari isi dunia ini. Berinfaklah di jalan Allah apa yang bisa kita berikan. Itu syaratnya. Berinfak. Berikan kepada Allah dulu. Ketika sudah diberikan, Allah pasti ganti. Jadi jangan ragu-ragu memberi di jalan Allah. Linfik zu sa'atin min sa'atih.
hendaklah berinfak orang-orang yang punya kelapangan. Kalau yang tadi kurban, ibu-ibu apa-apa kita yang lah punya kelapangan, lah kita berkorban. Setelah berkorban nanti Allah akan ganti. Demikian pula kalau dalam keadaan sempit. Maka para motivator itu mengatakan lebih wajib sebetulnya, lebih wajib orang-orang yang hari ini kesulitan, dalam bahasa kitanya lebih wajib sebetulnya orang miskin itu bersedekah dibanding orang kaya. Bapak betul, itu kan yo aniaya, zalim nama tu. Karena kalau orang miskin tidak bersedekah, kapan lagi dia akan menjadi kaya? Kalau orang yang kaya bersedekah, dia pasti tambah kaya. Sementara orang miskin kalau tidak bersedekah, kapan dia kaya? Karena cara kaya dalam Islam itu bersedekah. Pak Bupati, aku ada jawi sikui on Pak Bupati, tolong jadi jawi ku 10.000 Pak Bupati. Yang mau Pak Bupati itu? Tak. Kalau Allah, ya Allah kau ada jawi sikui ya Allah, aku sedekahkan di jalanmu ya Allah, aku ganti 10.000 kata Allah. Bahkan sampai 700 ekor mau ganti nanti. Nah, kalau ke manusia, kau jawi siku ni, nah, tolong jadi jawi ku 2 ekor. Panjang sedikit orang. Demikian dengan Allah. Jadi kalau mau meningkat ekonominya, mau meningkat kehidupannya, berinfaklah, bersedekahlah, perbanyak ibadah, rajin meminta kepada Allah. Jauhi larangan-larangannya. Dilarang oleh Allah berkunjing, jangan kunjing. Itu baca caranya juga nangicin ugangnya, sebut yang elok-eloknya. Di alhamdulillah Pak tu potong satu besar kaya dapat kita nikmat makan daging ni. Mudah-mudahan tambah banyak sakit Pak tu. Itu kan yang baik ugangnya tu, tapi yang baik-baiknya. Uang tu menggilo basalah-basalah berkepanjang. Mudah-mudahan besok diberi hidayah oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah. Kamu nyambut itu, tapi nan elok-elok. Menasihati, berdoa, menyebut yang baik-baik. Bapak Ibu sidang jamaah yang berbahagia, jadi ini pembahasan kita tentang makna ilah, makna Allah. Allah itu maha kaya, ia benar kaya, maha pemberi, dan tidak terbatas kekayaannya. Maka mari kita tingkatkan ketaatan kita kepada Allah dan mintalah sebanyak-banyaknya. Itu yang dicemaskan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani itu, Bu. Kalaulah umat Islam ku doke ju Al-Quran, doke ju masoji, itu tidak akan talawan-lawan do. Tidak akan talawan-lawan do. Ya simpan piti di bank, itu bank paling banyak bisa magia untung tu cuma 2%, 3%, itulah banyak tu. 5%, 10% itulah luar biasa tu. Tapi kalau Allah bisa memberi untung tu 10 kali lipat. Kita nyimpan di bank 1 juta, maka Allah bisa beri 10 juta. Bahkan Allah bisa beri 700 juta. Kalau bank, kita nyimpan di bank 1 juta, itu bank paling banyak bisa bagi 2.000, 3.000, itulah banyak tu. Tapi kalau Allah bisa memberi 1 juta, bisa memberi 700 juta. Maka itu bedanya pola pikir manusia dengan pola pikir bersandar kepada Allah. Kalau ke bank kita disuruh nyimpan, minta nyimpan. Kalau kepada Allah disuruh memberi. Jangan simpan tapi berikan. Jadi harta itu ketika dia beredar, maka nilainya naik. Ketika dia disimpan, nilainya turun. Allah akan kurangi berkahnya. Tapi kalau dia diberikan, maka dia akan meningkat nilainya. Ada satu ketika seorang pengemis datang ke pintu Rasul. Wahai Rasul, tolong dia ambil sesuatu yang bisa membuat ambo kenyang. Ambo lah 3 hari tidak makan. Kata Rasul, Aisyah, tolong dia selendang tu. Pergi ke balai itulah. Kak daging orang tukang miskin tu. Wahai orang miskin, orang fakir, hanya ku yang ada dia ambo yang wah selendang ambo pelah juga ke balai pelah. Di pergi ke balai, tiba di balai, bapak ibu, saudara-saudara sana membeli selendang Nabi. Sana membeli selendang Nabi. Maka dibelilah oleh seseorang dengan harga yang sangat mahal. Ketika sudah dibelinya, diboling ke makanan di orang miskin tadi. Diberikan oleh orang miskin tadi. Maka konyang lainnya cukup lah makan minumnya, cukup kebutuhannya. Maka orang yang membeli tadi mengatakan, siapa yang membeli yang lebih mahal lagi?
ini selendang Rasul. Siapa yang memberi selendang Rasul? Maka adalah orang yang sangat cintanya luar biasa kepada Rasul. Wahai si fulan, anggo membeli selendang tu. Berapapun engkau jual, anggo beli. Berapa engkau jual? Sebut. Maka disebut oleh seorang yang membeli pertama tadi, dibeli orang yang kedua tadi. Setelah dibeli oleh orang kedua tadi, wahai Rasul, inilah penyembahan terbaik untukmu, wahai Rasul. Aku telah memberi yang termahal yang dijual oleh orang, ini ternyata selendangmu Rasul, maka aku beli selendangmu, wahai Rasul, dan hari ini karena cintaku kepada engkau, wahai Rasul, aku kembalikan selendang ini kepadamu, wahai Rasul. Maka kata Rasul, wahai Aisyah, lihatlah harta kalau dia edarkan di tengah manusia, dia kembali, dia berputar di tengah manusia kembali kepadaku dengan cara yang lebih baik. Balik selendang itu ke Rasul, sementara di perjalanan dia telah memberikan nikmat yang banyak terhadap orang. Telah memberikan makan mengenyangkan fakir miskin, telah membahagiakan, memberi untung kepada pedagang, telah memberikan kenikmatan, kebahagiaan yang luar biasa bagi orang-orang yang mencari kebahagiaan. Dan kembali harta itu kepada Rasul. Begitu harta kalau diedarkan. Kalau disimpan, maka kutuk mengutuk yang makin banyak. Caci maki makin banyak, permusuhan makin membludak. Bapak Ibu sidang jamaah yang berbahagia, inilah bahasan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan keyakinan kita kepada Allah semakin kuat bahwa Allah lah yang paling segala-galanya di dunia ini. Maka utamakanlah, mari kita utamakan, kalau meminta, mintalah kepada Allah. Dan kalau meminta kepada Allah, sekali-kali meminta kepada Allah, jangan minta seketik-seketik, minta banyak-banyak. Minta sebanyak-banyaknya. Tapi ingat di belakangnya, semakin banyak meminta, semakin banyak tuntutannya. Tuntutannya apa? Ibadah. Tuntutannya ketaatan kepada Allah. Ketika kita meminta banyak kepada Allah, kemudian kita ikuti dengan ibadah sebanyak-banyaknya, maka berdasarkan dengan wasilah ibadah kita yang banyak ini, maka kita akan diselamatkan oleh Allah di dunia ini, selamatkan di liang kubur, selamatkan di padang mahsyar, selamat siratal mustaqim. Dengan modal itu pula nanti kita pulang masuk ke dalam surga Allah di tempat yang tertinggi hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Banyak maaf dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.